kita memiliki paradigma baru. Harus ada paradigma baru, breakthrough koperasi. Breakthrough. Iya. Oke. Kalau breakthrough berarti apa? Pertama, besok harus koperasikan BUMN. Dekopin harus apa? Koperasikan BUMN bermantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Michael Jackson di Omong-Omong Podcast spesial hari ini. Saya didampingi oleh kawan saya Bib Said Bajuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja hari ini kita kedatangan dua tamu spesial. Kita akan bahas isu yang Lagi hangat. sekali, Bib. Lagi hangat. Dari awal tahun, Bib. Soal koperasi, Bib. Koperasi. Aneh pikir, maaf sebelum Iya. potong. Aneh pikir koperasi itu udah nggak aneh. Pokoknya aneh tahunya tuh dari aneh dulu sekolah, aneh koperasi. Tapi begitu ke sini kagak kedengeran. Baik. Baru denger lagi ada Dekopin. Dekopin. Baru terbentuk. Baik. Periode yang baru ini. Pengurus baru. Pengurus baru. Kita kedatangan Bang Rizky, Ketua Harian Dekopin. Assalamualaikum. Ya, mantap. Dan tentu saja senior kita, orang yang paling kritis dan paling konstruktif memberikan ide soal koperasi, Mas Suroto, Ketua Akses Indonesia. Sehat, Mas? Sehat. Baik. Saya harus mulai langsung dari pertanyaan awal, Bib. Silakan. Saya bilang, ini mendadak rame dunia koperasi Indonesia, tiba-tiba muncul deklarasi Munas Rekonsiliasi. Ya. Yang kemudian menghadirkan Mas Bambang Haryadi sebagai Ketua Dekopin, menggantikan dualisme yang lama. Yang satu dulu di bawah Pak Nurdin Halid dan kemudian Mbak Untari. Pertanyaan saya, apa motivasi melakukan rekonsiliasi ini? Apa sih agenda besarnya apa? Ya. Dualisme berarti ada dua. Dua, Bib. Dua dulu. Ini diperputih lah. Bukan dua sebenarnya. Bukan dua, cuma beda pendapat. Ini beda pendapat aja. Beda pendapat dan pendapatan. Beda pendapat dan pendapatan kata Mas Suroto. Itu kira-kira kan. Berarti sure juga koperasi. Iya. Wajib juga nih. Bukan. Luar biasa sebenarnya koperasi ini, Mas. Ya kan? Artinya koperasi ini terbangun dari anggota-anggota dan untuk anggotanya juga. Oke. Tetapi sejalan dengan perkembangan koperasi, ya terutama di Indonesia, diawali dengan dulu pendirian koperasi itu tahun 1896 ya, ya Mas Roto ya, Betul. itu. Bapak Arya siapa itu yang Wira. Arya Wira ya? Kalau menyitir dari buku yang ditulis oleh Pak Margono dalam 10 tahun koperasi itu, perintis koperasi itu adalah The Wolf from West Road. Asisten Presiden Purwokerto. Purwokerto. Mengoreksi yang selama ini orang salah kaprah bahwa Bapak perintis koperasi itu dipikirnya adalah Raden Mas Arya Wijaya Pati Purwokerto. Beliau adalah Bapak BRI. Nah, kalau sejarahnya 95 kalau nggak 1895 ya. Iya, Sebelumnya. Betul. Iya. Sebelumnya itu 1895 baru Arya Wira itu 1896. Oke. Itu. Nah, Ngomongnya dengan Mas Bambang nih. Nah, jadi gini. Jadi bukan dualisme tapi beda pendapat dan pendapat. Ya. bahasa halusnya udah Nah, itu dia. Ya, jadi kita tidak ingin semua teman baik lah. Pak Nurdin teman baik. Kami pun di sini ingin berteman juga ya menghidupkan koperasi kembali setelah 30 tahun nggak kedengeran. Pas benar. 30-40 tahun nggak pernah kedengeran. Bahkan anak saya ini nggak tahu nama koperasi. Dulu kita dididik SMP aja ada pendidikan koperasi, ekonomi koperasi. Saya ingat. Jadi kita tertanam di kepala kita ini ada ekonomi, ada koperasi, betul. kan gitu. Tapi hilang, kurikulum dicabut, sehingga orang lost terhadap apa yang namanya nih barang koperasi ini seperti apa. Padahal itu luar biasa. Nah, terkait dengan tadi bahwa Apa urgensinya kita ini rekonsiliasi? sebenarnya kalau kita bicara koperasi harusnya ini yang menjadi tonggak daripada ekonomi, sesuai dengan sokong guru kan, sokong guru daripada ekonomi. Nah sekarang ini berantakan, tercerai-berai, istilahnya tercerai-berai ini. Ini sendiri. Karena rekonsiliasi ini untuk menyatukan pendapat.
gitu, agar kita bisa berkonsentrasi untuk membesarkan koperasi kembali. Nah, kenapa harus Pak Bambang Haryadi juga? Nah, kenapa Mas Bambang? Ya kan, gitu. Ini yang dilawan Nurdin Halid loh. Ini nggak dilawan ini, nggak dilawan ini. Ya, maksudnya yang direkonsiliasi Iya, betul, Nurdin Halid. betul. Artinya kita mengajak, gitu ya, Pak Nurdin Halid untuk bisa kita bersatulah, jangan berbeda pendapat. Oke. Kalau kita misalnya bicara koperasi ini, kita harus Pak Nurdin Halid tokoh nasional, tokoh koperasi loh. 20 tahun ya? 20 tahun. Artinya pengetahuan tentang koperasi ini beliau betul-betul paham dan itu paham seluk-beluknya. Nah kan kita mengajak untuk beliau udah nggak usah beda pendapat. Kita ini semua berlandasan hukum, harus ada landasan hukum. Oke. Legal standing harus ada. Nah kemarin itu awalnya beda pendapat ini kan dari proses Munas di Makassar, di mana legal standing yang ada itu di ADART mengatakan bahwa pemilihan itu menjadi ketua umum hanya 2 kali. Maksimum 2 periode. Maksimum 2 periode. Wah ini Pak Nurdin pengennya 4 periode. Kalau bisa sepanjang masa selama itu. Problemnya di situ. Kayak ada iklan dulu kan, kalau sudah duduk lupa berdiri. Itu ada. Itu dia. Sudah duduk lupa berdiri. Nah itulah. Artinya karena ada perbedaan itu, perbedaan pendapat, akhirnya yang berbeda pendapat ini mengadakan Munas sendiri. Kemudian menghasilkan ketua umum juga, yaitu Bu Sri Untari pada saat itu. Rupanya Pak Nurdin kan nggak terima karena merasa bahwa beliau ini memegang Kepres. Tapi dasarnya Kepres itu nomor 6 tahun 2011 itu memang mengatakan ketua umum hanya bisa dipilih 2 kali. Oh, emang udah ada di ADRT. Udah ada ADRT. Cuman ini tadi Likna. Iya. Apa Likna? Udah duduk lupa berdiri. Udah ngejabat lupa. Itu. Lupa diri bisa berganti. Jadi ada yang ngomong bukan saya ya. Jadi ini nanggapin Mas Pri ini. Jadi kenapa kok di Kopin ini Bang? Kenapa kok jadi perebutan bukan soal di Kopin ini terakhir ini baru kemarin. Betul. Bukan Sri Untari dan Nurdin Halid. Nurdin Halid ini dulu sudah juga berebut sama Pak almarhum Adi Sasono, terus kemudian ada dari sejak dulu ya. Jadi yang sudah jelas-jelas dulu 2 kubu itu terbelah kan, ada kubu Nurdin, ada kubu Mas Adi Sasono. Mas Adi Sasono. Wah itu udah lama dari sejak 98 itu. Jadi Pak Nurdin ini memang sudah biasa berebut, berseteru dan berebut. Tapi problemnya bukan Pak Nurdin. Setuju saya. Problemnya adalah justru kita harus melihat ini ada problem yang mendasar di regulasinya. Regulasi undang-undang kita itu di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 yang masih existing hari ini, itu di situ mengakui bahwa Dekopin sebagai wadah tunggal. Nah, kalau sesuatu itu direkognisi sebagai wadah tunggal, justru dia mati, Pak. Kenapa? Karena kalau wadah tunggal monopoli. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau monopoli berarti juga dia menjadi asing untuk diperebutkan. Jadi bukan soal manfaatnya Dekopin yang dipersoalkan, tapi apa? Kursi Dekopinnya. Kenapa? Karena begini, kalau teorinya ini, cara berkoperasi kita ini kan teori lama ini. Teori lama itu artinya inilah yang membuat koperasi kita itu sampai tadi hilang dari peredaran. Anak-anak sekarang itu pada tidak kenal koperasi. Karena apa? Cara berkoperasinya pakai paradigma lama bahwa koperasi itu semua mengandalkan pemerintah. Mereka lupa sejarah bahwa gerakan koperasi itu hakikatnya dari sejak dia dilahirkan pertama adalah sejarah perlawanan terhadap sistem kapitalisme. Betul. Nah, apa yang harusnya dikembangkan, Pak? Ya harus ditunjukkan keunggulannya. Kalau kapitalis bisa memberikan kenikmatan, koperasi harus bisa melebihi kenikmatan yang diberikan sama kapitalis. Mantap. Apa itu? Adalah bahwa kalau kapitalis itu sistemnya hanya memberikan keuntungan pada investor atau pemilik modal. Lah kalau koperasi itu dia bisa memberikan manfaat atau benefit bagi semua pihak. Multi stakeholder, bukan hanya investor, Pak.
Contoh sederhananya kan begini. Jadi kalau teman-teman lihat di Singapura, kenapa itu koperasi menjadi kuat? NTUC Fair Price misalnya kan, National Trade Union Kooperatif. Itu pemerintah itu hanya memberikan rekognisi Pak, memberikan pengakuan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah di sana itu memberikan distingsi juga, misalnya dibebaskan dari pajak. Makanya koperasinya hebat, menguasai retail Bang, di seluruh kota Singapura, seluruh negara Singapura. Kesannya kota aja kalau Singapura ya. Seluruh negara Singapura. Karena kecil ya. Ya gitu. Seluruh negara Singapura itu di sektor retail itu 62% Pak. Artinya apa? Semua perusahaan retail swasta itu digabungkan, tidak bisa mengalahkan satu koperasi ini. NTUC tadi. NTUC Fair Price. Lah, itu mall dan sebagainya itu di mana-mana NTUC, Anda pom bensin NTUC, chips NTUC. Nah, di Indonesia cara berpikir kita berkoperasinya tidak seperti itu. Berebut legitimasi pemerintah bahwa kalau dia itu pikir dekat dengan pemerintah, dia pakai legitimasi dari pemerintah, dipikirnya dapat akses untuk kepentingan politik sesaat. Inilah yang membuat akhirnya konflik tidak pernah selesai. Nah, problemnya adalah apakah Bang Nurdin Halid dia akan terima posisi kepengurusan baru ini? Oh, belum tentu. Dia ini petarung serius Pak. Saya tahu Pak Nurdin Pak. Tapi Mas Roto sampai kesimpulan itu? Saya simpulkan bahwa Pak Nurdin dia pasti akan membuat manuver balik. Nggak mungkin dia diam-diam. Dia bukan tipikal pendiam Pak. Bakalan menyerang balik. Iya pasti. Cuman kalau kemarin mungkin nyerangnya itu pakai pistol, sekarang mungkin pakai dia lagi nyari-nyari alat nih. Nyari alat yang tepat apa ya? Jadi nggak bakalan nggak mungkin. Jadi saya yakin Dekopin itu yang harus diselesaikan itu adalah problem regulasi. Tadi saya senang sekali. Ini kan ada rencananya kan katanya mau memperbaiki undang-undang koperasi. Salah satu agendanya mereka. Dulu saya itu yang maju ke MK itu saya yang dijadikan the most wanted sama Pak Menteri waktu zaman Pak Sarif Hasan dulu. Itu bahwa Suroto ini memimpin perlawanan uji materi undang-undang koperasi ke MK. Walaupun akhirnya dibatalkan juga. Teman-teman Jawa Timur itu juga jadi legal standing di sana kan. Itu jelas sekali bahwa kita menginginkan seperti di luar negeri yang namanya lembaga payung seperti Gerakan Koperasi atau Dekopin ini itu merupakan keinginan arus bawah. Karena ada karya-karya koperasi di bawah, terus kemudian mereka membutuhkan perlindungan. Kenapa? Karena koperasi itu by law dia itu sebetulnya koperasi itu adalah self-regulated organization. Apa itu self-regulated organization? Dia itu mengatur dirinya sendiri karena dia punya prinsip, Pak. Nah, inilah yang dilupakan. Nah, undang-undang koperasi itu juga sebetulnya tidak perlu ngatur-ngatur soal urusan gerakan koperasi. Bebaskan saja. Malah justru itu yang berkembang. Kalau bebas, orang dari bawah tumbuh. Usulan Mas dihapuskan. Jadi tidak perlu disebut Dekopin sebagai wadah tunggal. Kalau masih disebut seperti itu, saya yakin 20 tahun yang akan datang kita masih berdebat hal yang sama nanti. Jadi ini yang paling penting, biarkan aja. Kalau Pak Nurdin dia mau mengembangkan Dekopin apalah mungkin perjuangan dan silakan atau apa. Silakan. Tapi yang mendekati kekuasaan untuk mengakses sumber daya ini sekarang kan Mas Bambang sama Mas Pri nih. Nah, itulah yang mungkin orang akan lihat. Ya biarkan, tapi biar demokrasi aja yang bekerja. Nggak usah dipaksa-paksakan di undang-undang seperti itu. Mas, tadi sudah singgung soal koperasi belum selesai soal koperasi tadi. Jadi memang rekonsiliasi ini terjadi akibat daripada adanya permintaan juga tadi seperti Mas Roto bilang, ada permintaan arus bawah. Arus bawah ini yang meminta bahwa kenapa Dekopin kok harus ada perbedaan pendapat? Karena mereka ini tidak bisa bergerak. Memang betul kalau yang Mas Roto bilang kalau Dekopin atau koperasi-koperasi ini hanya mengharapkan dari pemerintah, ya berkembangnya begitu-begitu aja. Tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas. Tapi sekali lagi, wadah perlu juga. Dekopin ini sebagai lembaga yang memberikan layanan untuk advokasi, edukasi, dan juga fasilitasi. Sehingga sebenarnya kita harus melihat keberadaan Dekopin ini harus disesuaikan dengan fungsi. Nah, tadi ada arus bawah yang menginginkan jangan ada perbedaan pendapat. Sehingga kami pada saat Munas pertama itu menghasilkan saya sebagai ketua umum, kemudian masih ada dinamika
yang artinya masih ada upaya-upaya untuk perbedaan pendapat, yang akhirnya kami berkomunikasi kepada teman-teman di parlemen, kemudian akhirnya disambut bagaimana caranya untuk kita ini jadi satu kembali. ya. Karena dengan adanya kita merekonsiliasi, menyatukan pendapat, maka teman-teman ini akan lebih tenang mendapatkan tupoksi daripada fungsinya Dekopin sendiri. Dan menambah pendapatan. Selalu pendapat. Tapi kita ini begini, saat saya diminta jadi ketua umum, saya sudah bilang sama teman-teman, kita jangan berharap dari APBN, karena Dekopin ini sebenarnya juga ada anggaran dari APBN. Berapa sih Mas Rota yang belum selesai? Berapa Jadi sih, Mas? dulu pernah itu di APBN itu membiayai operasional Dekopin itu pernah paling tinggi itu pernah 150 miliar. Setahun? Iya gede itu ormas itu. Terus kemudian sampai surut tinggal itu melebihi anggaran satu kementerian loh. Ada kementerian yang anggarannya cuma 26 miliar. Kementerian lagi pemberdayaan perempuan atau apa itu. Nah itu gede ya zaman dulu loh. Terus kemudian kemudian sekarang ini kan tinggal sisa-sisa tuh. Terakhir kalau nggak salah cuma 8 miliar berapa itu pun anggarannya ditempel di Kementerian Koperasi. Nah problemnya sebenarnya bukan di situ. Tadi saya setuju sama Mas Pri bahwa Dekopin itu harus punya martabat. Kalau perlu apa? Ditulis di anggaran dasar Dekopin itu, kami menolak APBN, haram hukumnya menerima APBN. Kalau itu ditulis berarti apa? Saya percaya bahwa di dalam kepemimpinan Mas Pri dan Mas Bambang, ini berarti Dekopin punya masa depan. Gitu. Dan ini berarti anak muda benar ini. Kalau udahlah, Dekopin ini rusak Bang, itu karena Bang dikelola sama orang tua. Lihat ini Mas Bambang sama Mas Pri ini cocok ini lah. Ini gambaran masa depan berarti masih ada anak muda yang peduli kan. Kalau sampai Mas Pri udah nggak peduli kan ini yang masalah juga kan gitu. Ya memang kita artinya duet maut ini antara Mas Bambang dengan Agun ini memang sepakat. Pak Ketum pun sepakat bahwa pada saat saya menjadi ketua umum saat itu, saya bilang teman-teman, oke saya jadi ketua umum tapi jangan berharap kita harus mandiri. Karena kemandirian ini menjadikan kita powerful. Betul. Kan gitu. Kalau kita masih berharap pemerintah dengan APBN yang diberikan kepada kita, nanti kita masih ketergantungan, ada ketergantungan. Maka dari itu saya bilang oke saya setuju. Saya bilang saya jadi ketua umum. Nah, terlepas daripada itu kemudian masih ada upaya-upaya tadi. Itu kita komunikasi akhirnya ketemu di titik tengah. Mas Bambang Haryadi untuk didaulat sebagai ketua umum. Sebenarnya ini upaya untuk menjadikan Dekopin kuat, perkuatan karena saya juga melihat bahwa harus ada figur yang memiliki integritas, jaringan-jaringan kuat, bukan hanya di sisi ekonomi dan koperasinya saja, tapi di politiknya juga harus ada. Dari sisi juga sosial terhadap antara partai politik juga, kan negara kita ini tidak terlepas daripada itu. Betul. Koperasi itu tidak berkembang juga karena urusan politik. Jadi harus ada yang meredam, kan gitu. Harus ada yang menyatukan, harus ada yang memberikan pemahaman kepada partai-partai politik ini bahwa koperasi ini biarkan tumbuh mandiri, tetapi tetap mendapatkan perhatian. Karena fungsi daripada Kementerian Koperasi ini kan ada, kan pembinaan koperasi. Jadi kita ini jangan. Kata pembinaan itu menarik Mas. Tulis di jurnal Prisma. Saya kasih judul Pembinasaan Koperasi. Jadi kenapa saya katakan bukan zaman Bang Deha. Itu sebelum Mas Pri jadi ketua Dekopin sama Mas Bambang ini. Nah, itu yang namanya Dekopin, Pak. Itu sebetulnya dia harusnya malu. Kenapa malu? Saya kompilasi, saya tulis di jurnal Prisma itu. Ini jurnal ilmiah Pak, jurnal top kan. Nah, Anda tahu sendiri itu. Dulu didirikan sama Prof Dawam itu kan. Nah, ini sih koperasi ini saya tulis di situ bahwa dalam kompilasi kodifikasi data saya statistik 10 tahun rata-rata itu berkontribusi terhadap GDP di compare sama GDP atau produk domestik bruto kita. Jadi kita itu hanya ngambil 1,14% dari kue ekonomi Pak. Itu kecil ya Mas? Iya itu kalau soko guru itu berarti harusnya tiang utama itu yang tiang besar. Harusnya 51% itu si ekonomi koperasi. Ini apa Pak? Kalau 1,14% Pak? Bukan tiang itu Mas? Itu bukan tiang. Itu soko pinggiran Pak. Soko pinggiran aja nggak
hanya yang menempel di Gigi aja. gigi aja, bukan yang ditelan kan gitu. Maksud saya, janganlah kita itu ngomongin soal koperasi ini apa-apa semua harus ditempel sama kekuasaan politik ini apa segala macam. Itu cara berpikir yang salah yang harus dikoreksi. Pertama, bebaskan Dekopin dulu dari rekognisi terhadap wadah tunggal. Kalau itu sudah tidak ada, berarti Mas Pri sama Mas Haryadi itu membuat legacy masa depan. Oke. Itu. Kita tagih langsung saja. Iya, jadi Mas Pri, saya kira perjuangan Anda untuk undang-undang koperasi besok itu membuang istilah Dekopin dari undang-undang. Kalau itu Anda lakukan, saya jamin masa depan Dekopin di tangan Anda itu masa depannya sangat cerah. Udah pasti cerah. Dan calon Menteri Koperasi ke depan. Oh iya, kalau yang namanya Menteri Koperasi Pak, tadi saya sebut sebagai pembina. Sepanjang sejarah itu selalu karena kita mengharapkan pemerintah terus. Akhirnya apa? Ini mental slavery, Pak. Mentalnya jadi mental pengemis. Betul, nah, mental pengemis inilah yang melupakan bahwa koperasi itu menjadi sosok guru. Harusnya dia itu berperan aktif. Ya. Nah, peran aktifnya itu berarti dia harus berkarya. Jadi Dekopin itu sebetulnya dengan dijadikan wadah tunggal itu hukum ekonomi biasa. Kalau sesuatu itu kamu proteksi jadi monopoli, Pak. Kalau monopoli berarti jadi perebutan. Itu hukumnya. Itu hukum ekonomi. Hukum ekonomi sama hukum politik. Itu sama, Pak. Kalau sesuatu itu eksklusif, kan, ada privilege di situ, dia berebut. Nah, kalau dia dibebaskan, justru dia berkembang. Media sekarang kan, seperti Trust apa segala macam ini kenapa berkembang? Karena dulu wadah tunggal yang namanya PWI itu dibubarkan. Setelah dibubarkan, media mantap Pak, berkembang di seluruh. Silakanlah, maksud saya di dalam kepemimpinan ke depan ini harus asas subsidiarity. Subsidiarity itu artinya begini, apa-apa yang tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat di bawah yang bergabung di koperasi primer-primer, kemudian mereka itu yang primer ini bagaimana sekundernya itu dia mengerjakan apa-apa yang tidak bisa dikerjakan oleh primer, terus kemudian yang dari sekunder atau induk-induk koperasi ini yang tidak bisa dikerjakan sama Dekopin. Fungsi Dekopin itu sebenarnya di situ. Kenapa disebut kalau nggak salah ya Mas fungsi advokasi, fasilitasi sama edukasi. Nah, inilah yang tidak bisa dikerjakan. Misalnya apa soal undang-undang. Ini contoh saja. Waktu kepemimpinan Pak Nurdin Halid itulah yang paling menentang undang-undang di uji materi ke MK. Kita berhadapan sama ketua Dekopin dan perangkat Dekopin. Ini kan aneh. Pegiat koperasi, arus bawah ini ditentang berhadapan sama elit. Elit, saya bilang Bang Nurdin ini elitis lah. Kenapa saya bilang elitis waktu itu? Dia justru mempertahankan undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional. Dan dinyatakan inkonstitusional atau diuji materi itu artinya apa? Koperasi ini, undang-undang koperasi waktu itu 17 tahun 2012 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau dibatalkan itu artinya inkonstitusional. Artinya apa? Tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Berarti cara berpikir orang Dekopin waktu itu itu inkonstitusional semua, Pak. Karena mendukung undang-undang 17 tahun 2012 itu. Kalau sekarang kelihatannya kalau sekarang saya lihat ini anak-anak muda, kalau cara berpikirnya obsolete. Kalau sudah minimal lookingnya Mas Rizky sekarang muda. Oh iya iyalah, beda lah. Beda komersi zaman dulu sama zaman sekarang ini. Tapi memang gini, dalam rangka kita membahas RUU, ini juga kita mengakomodir daripada kepentingan dari teman-teman di bawah. Jadi pegiat koperasi. Ada sudah rancangan atau draft yang kita sudah pegang, itu hasil daripada diskusi kita di bawah. Sudah di-sharing ke Mas Utuh? Nanti akan saya belum. Nanti saya perlu nanti diskusi nih. Kalau enggak saya uji materi lagi kan. Tapi ini menarik kalau Mas Utuh bilang ini, saya disuruh langsung pas. Oh iya ya. Gitu kan. Nah, ini demi kemajuan koperasi kan kita harus bisa kita juga harus beradaptasi juga dengan kemodernisasian sekarang. Itu penting. Saya pernah bilang juga saat ada beberapa rakerwil, modernisasi perlu, digitalisasi perlu, tapi ya jangan sampai kita ini menyalahgunakan itu atau salah menggunakannya, bukan menyalahgunakan, salah menggunakannya. Seperti anak-anak muda sekarang begitu kumpul mereka main handphone. Seperti musuhan. Atau mungkin lagi ngobrol di antara berempat ini pakai handphone. Kan itu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi salah menggunakan teknologi ini terkesan dekat tapi jauh. Jadi
terkesan sophisticated, tapi ternyata nggak berguna. Itu. Nah itu juga harus kita cermati. Nah kembali tadi kepada rekonsiliasi, ini saya juga harus menjelaskan rekonsiliasi ini apa sih tujuannya? Tujuannya adalah membersihkan Dekopin dari anasir Sisi positif sama negatif. Jadi rekonsiliasi ini pasti banyak positifnya. Ya, arti negatif. Kalau negatif mungkin yang memandang negatif mungkin yang tidak setuju dengan perkembangan koperasi seperti yang tadi Mas Toto bilang, itu kan bahwa koperasi ini harus mandiri. Karena paradigma lamanya itu adalah bagaimana koperasi ini mendapatkan dukungan pemerintah berupa apa? Anggaran, segala macam kan gitu ya Mas ya. Tapi begitu saya masuk, saya tekankan kita harus mandiri. Boleh APBN, tetapi APBN ini harus dipergunakan sesuai dengan tupoksi Dekopin. Contoh, Dekopin punya Lapenkop, Lembaga Pendidikan Koperasi. Kalau anggaran itu digunakan untuk pengembangan berupa edukasi, peningkatan SDM, itu boleh Mas. Karena salah satu kelemahan dari koperasi kita ini SDM yang lemah. Nah, SDM ini kita mesti bangun, kita merescaling, upskilling, new skilling dengan apa? Mengadaptasikan Dekopin koperasi ini kepada modernisasi yang ada. Istilahnya kekinian. Rescaling. Ya, kalau urusan itu zaman. Jadi rescaling, upscaling, apa kayak gitu. Itu saya koreksi Pak. Yang benar itu sebenarnya upsysteming. Yang perlu dirubah itu, yang perlu diganti, yang perlu diperbaiki sistem. Jadi jangan menganggap bahwa masyarakat kita itu tidak punya skill. Masyarakat itu tidak bodoh juga, kan gitu. Sebetulnya pengetahuan itu ada di masyarakat. Nah, bagaimana caranya merubah supaya sistem perkoperasian ini itu memampukan semua orang untuk dia tumbuh memilih koperasi. Nah, sekarang itu kenapa anak muda tidak mau berkoperasi? Saya yang mengusulkan orang pertama supaya mendirikan koperasi itu cukup 3 orang dari sejak dulu Pak. Ini salah alamat. Jadi di luar negeri kenapa koperasi itu bisa besar Bang? Dan kemudian orang itu kalau mau koperasi modern itu undang-undang itu harusnya merekognisi cukup 3 hal Pak. Mengakui 3 hal atau merekognisi 3 hal. Pertama, yang berada di dalam aturan koperasi pertama hanya rekognisi. Pengakuan terhadap apa? Pengakuan terhadap keberhasilan. Nah, saat tadi itu kenapa saya mengusulkan koperasi itu cukup 3 orang? Di luar negeri Pak, koperasi di Singapura Anda cek, undang-undangnya hanya 3 orang Pak. Di Jepang 3 orang boleh mendirikan koperasi. Di Inggris sudah 2 orang. Di mana-mana seperti itu. Nah, mereka itu akhirnya anak-anak muda mereka itu mau berkoperasi. Sekarang Pak, kenapa orang-orang tua ini anomali kalau Mas Pri sama Mas Haryadi ini anak muda mau berkoperasi, berarti ada sesuatu kan? Sekarang 20 orang Mas ya. Sekarang menurut Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diperbaiki jadi 9 orang. Nah, terus kemudian kalau harusnya 2 orang. Jadi kalau saya Mas Pri sama ini berempat berempat ini kita besok pagi udah bisa mendirikan koperasi karena kita satu visi Pak. Ini masalahnya itu apa? Sudah 20 orang, sekarang 9 orang. 9 orang ini kalau ditanya alasan DPR sama pemerintah kenapa 9 orang? Pasti tidak bisa jawab Pak. Alasannya mungkin karena kami ini di DPR banyak yang NU, jadi kami cuma itu doang. Harusnya kan yang namanya membangun undang-undang itu filosofis. Nah, pertama best practice yang diakui atau rekognisi tadi ya. Isi undang-undang itu harusnya simpel Pak. Undang-undang koperasi itu cukup mengatur 3 pasal sebenarnya. Pertama rekognisi, mengakui best practice. Harusnya menyusun undang-undang itu bukan oleh elit DPR saja, tapi DPR ini menanyakan sama koperasi yang berhasil. Contohnya misalnya koperasi kredit, kenapa kok anggotanya sampai 4,6 juta? Terus kemudian 46 triliun dan betul-betul bermanfaat, berjejaring. Ditanyain ADART-mu seperti apa? Betul. Nah, itulah yang direkognisi best practice. Kalau yang koperasi gagal seperti KUD, kenapa gagal? Jangan ditulis di undang-undang.
Gitu Iya, Pak. iya, Nah, terus iya, kemudian benar. apa? Setuju, Yang ya. kedua, kalau tadi pertama rekognisi, yang kedua itu distingsi. Distingsi itu apa? Pembeda. Karena koperasi ada itu karena dia beda Pak. Ya. Mas Pri ada karena beda sama Suroto, Suroto ada karena beda sama Mas Pri, sama Dan Mas beda- Michael, dan- sama Abang Dan kita. beda gitu. sama Nurdin Halid. Beda sama Nah, Iya, karena iya, iya. dia beda, maka perlu diakui perbedaannya. Oke. Lah, pengakuan terhadap perbedaan itu berarti apa? Perlakuan juga. Contoh nih, koperasi itu harusnya dibedakan dalam hal pembayaran pajak. Oke. Seperti apa? Seperti di Singapura misalnya. Contoh aja langsung benchmarknya Singapura. Oh, nah, Di Singapura itu Pak, koperasi tax free. Dibebaskan dari pajak. bebas pajak sana ya? Loh, sampai diprotes Pak. Perusahaan-perusahaan besar itu mereka itu berkumpul bersatu terus kemudian memprotes pemerintah. Loh, kenapa kok itu yang namanya NTUC sudah perusahaan raksasa seperti itu kok dibebaskan dari pajak? Dari awal Lee Kuan Yew mendirikan Republik Singapura itu sudah dibebaskan dari pajak. Dan kenapa? Karena dia itu merupakan hak moralnya. Kenapa? Karena koperasi itu sudah meredistribusi pendapatan dan kekayaan sekaligus secara sistem. Iya. Setuju. Siapa yang partisipasi lebih banyak, dia mendapat untung lebih banyak kan gitu. Itu kan terjadi keadilan. Iya. Salah satu tujuan dari pajak apa? Keadilan. Keadilan. Nah, kalau koperasi sudah menjalankan prinsip pajak, nggak perlu dipajakin. Oke. Nah, inilah yang diperlukan oleh Dekopin untuk diadvokasi supaya di undang-undang perpajakan itu dibebaskan dari pajak. Oke. Seperti di Singapura, bukan Iya. hanya di Singapura, Iya. Pak. Kita paling jelek untuk mengatur urusan perpajakan koperasi ini. Distingsi itu ya, tadi distingsi distingsi. tidak ada. Iya. Jadi distingsi itu adalah tadi saya urusan pajak itu ketika diprotes sama swasta, Pak. Pemerintah juga jawabnya gampang. Kamu mau bebas pajak? Iya. Bikin koperasi. Tapi you mau nggak jadi koperasi? Nggak mau. Ya sudah. You should be pay your tax. Oke, Kamu harus ya. bayar pajak. Karena apa? Kamu profit oriented. Oke. Koperasi itu benefit oriented bagi Oke. semua pihak, bukan hanya investor. Termasuk Mengambil BUMN, keuntungan. Mas. Nah, yang ketiga, termasuk sebetulnya saya pengennya kooperatif BUMN. nanti itu urusan yang selanjutnya. Tapi jangan sampai nanti perusahaan-perusahaan besar ini akhirnya kalau nggak ada pajak jadi koperasi jadinya. Kalau itu sudah terjadi, saya yakin pajak itu memang pajak yang progresif, Pak. Pajak Ya. masa depan itu Ya. adalah pendapatan individunya. Individunya yang dipajaki, bukan korporasi. Bukan korporasinya. Pajak korporasi atau PPh badan itu, kalau dia itu negaranya semakin maju, dia semakin turun. Iya. Tapi individunya itu yang suruh bayar. Di Indonesia enggak. Individunya konglomerat tapi bayarnya malah pajaknya tax avoid semua. Iya, Saya iya, memahami, Menghindar pajak. saya memahami kemarin Mas Roto karena habis kena 12%. Saya menentang betul Pak. Artinya apa? Ini rakyat kecil sudah sengsara. Tapi saya berharap ya kepemerintahan Prabowo ini betul-betul memperhatikan aspek apa yang menjadi insentif dan diinsentif untuk rakyat. Oke. Lah yang tadi soal Ketiga, undang-undang, ya. yang ketiga Pak, Oke. proteksi. Tapi ingat, proteksi ini bukan privilege. Ya. Bukan keistimewaan. Proteksi itu artinya apa, Bang? Proteksi itu apa yang diatur di undang-undang itu adalah menjamin bahwa prinsip koperasi atau jati diri koperasi itu dilindungi. Contohnya apa? Koperasi abal-abal, koperasi rentenir berbaju koperasi ini jangan sampai dia pakai badan hukum koperasi. Itu harus tegas. Ya. Undang-undang harus mengatakan bahwa mereka yang menggunakan nama koperasi tapi dia tidak menjalankan prinsip koperasi itu kalau perlu dihukum penjara seberat-beratnya, Pak. Gitu. Itu Ya. namanya proteksi. Undang-undang itu kan undang-undang itu fungsinya adalah melindungi apa yang harusnya menjadi prinsip. Betul. Karena koperasi itu sudah self regulate. Dia sudah mengatur dirinya sendiri pakai prinsip. Ya. Prinsipnya Ya. dilindungi di undang-undang itu. Jadi imperatif. Undang-undangnya harus jelas sanksinya. Ya. Kalau dia tidak jelas sanksinya, itu ya koperasi, maaf ya. Sekarang Mas Pri, Mas Michael dan Bro, itu yang namanya koperasi di Indonesia itu lebih banyak rentenir baju koperasinya daripada koperasi yang benar. Iya, Saya iya, sudah cek. Makanya apa? Satu tugas Menteri Koperasi kalau mau rebranding, Mas, dan Iya. termasuk di Kopin. Koperasi Ya. apa nama, Mas? Iya. Apa? Bubarkan koperasi papa nama. Iya. Saya sudah ngomong sama Pak Menteri. Pak Menteri kelihatannya belum begitu berani. Iya, iya. Saya kira Mas Pri itu dorong pertama yang harus dilakukan kalau mau rebranding apa? Ya. Menteri Koperasi itu sudah diberikan kewenangan di undang-undang, ada PP-nya, bahkan dia sudah bikin permen. Artinya dia bikin aturan sendiri bagaimana cara membubarkan koperasi papan nama sama rentenir baju koperasi. Ya. Koperasi abal-abal ini sebetulnya tanggung jawab Menteri Koperasi untuk membubarkan karena ada perintahnya di undang-undang. Ya. Nah itu yang tidak dilakukan sama Menteri sekarang.
Itu Pak, ya koperasi yang benar itu kurang lebih hanya 10%. Iya ya. 90%-nya abal-abal rentenir baju koperasi. Makanya apa? Rusaklah citra koperasi. Iya. Ibaratnya apa? Banyak suroto-suroto palsu daripada suroto yang nah, ini kan berarti reputasi suroto hancur. Hancur. Nah, kalau kita mau serius menanam pohon jati, kita ingin menumbuhkan pohon jati, koperasi ini ibaratnya adalah pohon jati ya. Kalau pohon jati itu kita mau tumbuhkan, dia harus disingkirkan dari semak belukar. Kalau dia ditutupi oleh semak belukar, koperasi-koperasi palsu ini, bagaimana pohon jati mau tumbuh? Betul. Iya. Nah, Menteri Koperasi ini jangan sampai dia 5 tahun dia hanya ngurusin koperasi bermasalah terus. Iya. Caranya bagaimana supaya tidak ngurusin itu terus? Bubarkanlah 90% koperasi itu. Ratusan ribu koperasi itu harus dibubarkan. Kalau perlu apa? Diumumkan hari ini, besok langsung urusannya pembubaran itu langsung Kemenkumham. Atau Kementerian Hukum. Udah selesai. Menteri Koperasi cukup mengumumkan itu terus kemudian diurus sama Kemenkumham. Ini kan enak, ketua Dekopinnya Gerindra. Iya, kalau ini tidak terjadi berarti nggak benar itu. Dekopin ini sudah mulai nggak benar. Berarti anak muda yang pikirannya tua, wani orang kan gitu. Jadi agenda Dekopin hari pertama adalah mendatangi Menteri Koperasi, memaksa Menteri Koperasi untuk membubarkan 90% koperasi yang Papa nama tadi sama rentenir baju koperasi. Nah, itu baru mantap. Nah, undang-undang ditetapkan atau diletakkan hanya 3 poin tadi. Rekognisi, distingsi, dan proteksi. Hanya 3 pasal aja Pak. Yang pasal lain-lain itu buang aja. Ini hampir 40 menit semua ide sudah ditampung. Saya setuju apa yang disampaikan Mas Suroto bahwa itu ada rekognisi, distingsi, dan proteksi itu memang itu sangat betul karena selama ini memang terkesan koperasi-koperasi ini juga tidak memiliki proteksi, ya bebas sehingga apa banyak juga contoh ini kita bicara masalah distribusi, ya distribusi yang seharusnya peran pemerintah ini kan juga melakukan distribusi terutama bahan pokok melalui koperasi harusnya kan begitu ya. Dulu kan seperti itu, dulu seperti itu. Tetapi sekarang dengan adanya korporasi-korporasi yang tumbuh besar, akhirnya mereka mau menguasai. Sehingga apa? Proteksi terhadap koperasi ini menjadikan koperasi apa adanya aja, seada-adanya. Iya, tidak bisa berkembang. Tadi yang disebut dengan 90% koperasi yang mati suri ataupun abal-abal tadi, ini menjadi tugas kami. Kepengurusan baru Dekopin, yang pertama akan kita lakukan adalah pertama restrukturisasi, kemudian juga kita harus mengidentifikasi. Ya, identifikasi berkaitan dengan yang Mas Suroto tadi bilang. Iya. Perlu adanya advokasi. Memang tidak bisa semerta-merta kita membubarkan begitu saja, tetapi harus ada identifikasi terlebih dahulu. Pasti Mas Suroto juga arahnya adalah bagaimana mengidentifikasi, kemudian kita baru menetapkan. Kalau saya bubarkan dulu Pak, bekukan dulu, 1 minggu tidak ada klarifikasi, udah. Gitu ya. Hubungin. Gampang cara kerjanya seperti gitu ya. Kalau identifikasi nanti wah ini kelamaan ya. Nanti namanya proyek identifikasi. Nah, itu ada lagi yang menarik. Sebetulnya kalau kita mau mengembangkan koperasi serius ini dan kita ingin menyambut masa depan anak muda ini mau menyambut masa depan gerakan koperasi, tahun ini PBB aja mengakui sebagai International Year Kooperatif. Tahunnya koperasi. Tahunnya koperasi sepanjang tahun dan itu hasil resolusi PBB Pak, pengakuan PBB terhadap koperasi. Jadi dirayakan dan dipromosikanlah keberhasilan koperasi seluruh dunia sepanjang tahun ini dan saya harap yang namanya Dekopin dan pemerintah ini jangan sampai kelupaan agenda yang paling penting bahwa sekarang dunia itu sedang membahas koperasi ini sebagai satu keberhasilan yang luar biasa. Pak, yang namanya perusahaan terbesar, industri terbesar di negara bagian Spanyol, bagian utara yang namanya BAS, itu karyawannya sampai 80%, 80.000, ya, itu dimiliki oleh siapa? Oleh karyawannya perusahaannya namanya Worker Cooperative Mondragon. Itu Pak menjadi perusahaan terbesar dan itu gajinya hanya 8 kali lipat. Terus kemudian apa? Abang kan penyuka Madrid atau Barcelona nih? Vizca Barca. Barcelona Football Club itu adalah koperasi Bang. Itu adalah koperasi yang dimiliki oleh fans klubnya. Makanya Bartomeu waktu itu, kenapa dia presiden Barcelona Football Club ini akhirnya dia itu mengundurkan diri sebelum diundurkan?
Karena apa? Di statuta atau anggaran dasar dari perusahaan Barca itu, football club, itu di situ jelas bahwa 20% anggota pemilik dari perusahaan Barcelona Football Club ini, apabila dia melakukan mosi tidak percaya, itu otomatis akan diganti. Makanya apa? Begitu ada mosi tidak percaya, mereka sudah 25% tanda tangan, itu dia langsung Bartomeu pasti mundurkan diri. Karena apa? Kepengurusan atau board, itu member boardnya atau kepengurusan itu pasti akan memecat dia. Udah dipastikan itu. Karena apa? Diatur di ADRT seperti itu. Ya, orang nggak ada yang tahu kalau Barcelona Football Club itu koperasi. Bahkan bukan hanya satu sektor sepak bola aja. Ada 13 sektor perolahragaan itu adalah dikembangkan oleh koperasi. Jadi di Kopin harusnya bicara sama KONI, ajaklah itu sektor-sektor olahraga itu dikelola oleh koperasi. Menarik. Kalau anak muda itu cara kerjanya seperti itu. Isu lingkungan misalnya. Era koperasi ini adalah sebetulnya diakui oleh dunia karena apa? Bisa menyelamatkan lingkungan, Pak. Banyak perusahaan yang jejak karbonnya terlalu tinggi. Koperasi itu selalu minimize karbon. Misalnya contoh, perusahaan yang namanya Fonterra itu perusahaan susu yang menguasai 35% market share atau pangsa pasar dari susu dunia. Itu adalah koperasi yang dimiliki oleh 10.500 peternaknya. Inilah yang namanya produk-produknya itu juga sampai kita konsumsi. Kemudian kita lihat misalnya ada es krim yang terkenal di Indonesia, saya tidak perlu sebut merek, itu adalah koperasi, Pak. Banyak ya, Mas? Banyak sekali. Dan hebatnya lagi itu apa, Pak? Koperasi ini itu ternyata itu mengelola ekonomi domestik Amerika Serikat. Jadi 77 koperasi dari 300 koperasi besar dunia itu ternyata ada di Amerika Serikat. Dan produk-produknya ada di tempat kita, walaupun saya tidak berani menyebutkan merek, tapi itu tiap hari kita konsumsi, Pak. Nah, kita ini lupa diri bahwa namanya koperasi itu harusnya kehendak masyarakat. Terus kemudian orang berkoperasi, anak muda itu berkoperasi itu dipermudah. Kalau anak muda dipersulit berkoperasi harus 9 orang, maaf ya. Yang namanya orang mau berbisnis itu memilih jalan koperasi. Kenapa orang memilih PT bukan koperasi? Ya kalau 9 orang itu baru visi dan misi aja udah kecapean, Pak. Benar nggak? Kelamaan. Ya kita kan harus nyari 9 orang yang setuju sama kita. Sudah setuju nih, misalnya kita nyari 9 orang udah setuju anak-anak muda ini. Tapi ternyata miskin semua, nggak jadi juga kan? Nah, inilah yang harusnya disamakan. Apa-apa yang perlu disamakan, disamakan. Tapi apa-apa yang perlu dibedakan, dibedakan. Pemerintah nggak, Pak. Urusan pajak disamakan, padahal jelas beda. Itu hak moralnya koperasi karena koperasi sudah menjalankan prinsip keadilan. Nah, terus kemudian yang harusnya beda disamakan, yang sama dibedakan. Harusnya koperasi itu juga bisa menjadi badan hukum BUMN. Tapi ternyata apa? Undang-undang BUMN kita, Mas Pri, itu salah satu tugas kewajiban Mas Pri dan kawan-kawan di Kopin. Hari pertama adalah berpikir bagaimana seluruh BUMN dikoperasikan. Rubah itu undang-undang di Kopin. Undang-undang BUMN. Karena apa? Di undang-undang BUMN itu menyebutkan begini, salah satu pasal ya, sebenarnya hanya merubah satu pasal. Kalau urusan merubah pasal itu Mas Pri lah kan. Mas Pri dan Mas Bambang ketum fraksi ya. Orang merubah pengurusan aja bisa. Mengganti Nurdin aja bisa. Masa mengganti undang-undang yang hanya satu pasal kan? Itu ganti, Pak. Undang-undang di BUMN itu jelas sekali di situ bunyinya apa? Bahwa yang namanya BUMN itu wajib berbadan hukum perseroan. Lah terus kemudian ada 2 badan hukum privat yang diakui oleh negara dalam urusan bisnis, koperasi dan PT atau perseroan. Lah apa salah dan dosa koperasi? Kenapa kok dibuang? Padahal BUMN atau badan usaha milik negara itu badan usaha milik negara. Negara milik siapa kalau saya tanya, Pak? Masyarakat lah. Rakyat kan, bukan milik pemerintah. Tapi hari ini itu kuasanya ada di pemerintah, bukan di rakyat. Harusnya BUMN itu dikoperasikan. Kalau hari ini dikoperasikan berarti seluruh rakyat Indonesia punya aset 10.300 real, bukan hanya seakan-akan. Selama ini maaf ya, yang menikmati keuntungan itu hanya teman-teman yang jadi komisaris karena kemarin itu urusan politik atau apa. Harusnya seluruh rakyat itu menjadi pemilik perusahaan, Pak.
Dan kalau saya ditanyakan apa ada yang namanya misalnya kayak listrik dimiliki oleh masyarakat. Sebutkan Mas, contohnya Mas. Amerika Serikat itu listriknya Pak, itu dimiliki oleh pelanggannya. Namanya National Rural Electricity Cooperative Association. Terus kemudian rumah sakit terbaik itu yang ada di Brasil, di Uruguay, termasuk di Amerika Serikat. Kalau Anda pergi ke Washington, rumah sakit terbaik itu adalah Group Health Cooperative. Itu adalah koperasi yang dimiliki oleh masyarakat kota Washington secara terbuka dan equal. Maksudnya setiap orang itu punya suara satu dalam mengambil keputusan. Artinya jutaan orang, misalnya saya waktu itu saya diajak makan malam sama mantan wakil Perdana Menteri Kanada Ibu Sheila Cobs. Waktu itu langsung Ibu Sheila itu kebetulan kita lewat di depan bank namanya Desjardins. Itu adalah Bank of the Year Kanada, bank terbaik di Kanada. Dia bilang, Suroto, take a picture in front of your movement. Suroto, ambil foto di depan gerakan kamu. Gerakan apa? Gerakan koperasi lah kamu kan. Nah, saya lihat gedung itu, kalau itu terjadi di Indonesia luar biasa. Itu di tengah kota, ibu kota negara Kanada yang namanya Ottawa. Kalau di sini Tamrin sama Sudirmannya lah. Itu gedungnya menjulang tinggi Pak. Itu adalah milik gerakan. Dan itu hanya salah satu saja. Salah satu, ada banyak bank-bank yang basisnya koperasi ini ya, ada Fund City, Coast Capital dan sebagainya. Itu bank-bank yang asetnya lebih besar dari Desjardins ini. Itu dimiliki oleh puluhan juta nasabahnya. Nasabah jadi pemilik. Itulah namanya koperasi. Nah, di negara lain yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya itu kebanggaannya PBB itu kenapa sampai menjadikan tahun koperasi tahun internasional, karena ada keberhasilan-keberhasilan yang diakui. Nah, jangan sampai terlambat ini kita itu mempromosikan gerakan koperasi. Kalau tidak Pak, kita akan dikuasai oleh oligarki. Kalau sudah dikuasai oleh oligarki, yang bisa menjadi makmur sentosa itu orang yang berurusan sama kepentingan elit politik doang. Rakyat akan sengsara. Dan itu yang saya tentang. Sampai kapanpun atau siapapun yang mengurus Dekopin, kalau dia tidak membela kepentingan rakyat, saya pasti tentang Pak. Tapi insya Allah kita punya Oh iya, saya percaya sama anak muda. Kalau Anda tidak percaya sama anak muda, termasuk Bang Nurdin Halid, berarti dia tidak percaya terhadap keniscayaan masa depan. Berarti saya kembali lagi Pak koperasi di Indonesia. Jadi memang apa yang disampaikan tadi bahwa koperasi ini luar biasa di luar negeri. Tapi ini semangatnya Pak Presiden itu tertuang dalam Astra Cita. Kemandirian energi, kemandirian air dan semua kemandirian swasembada pangan itu nanti ke depan akan dikembalikan kepada koperasi. Pak Presiden menyatakan bahwa koperasi ini harus besar. Kenapa kita harus menyatukan Dekopin? Tidak ada perbedaan pendapat supaya kita bisa berkonsentrasi membesarkan koperasi. Memang kalau disebut wadah tunggal, sekarang wadah tunggal. Tapi wadah tunggal ini sebagai pembinaan, bukan pembinasaan. Kan gitu. Diharapkan bahwa Dekopin ini bisa membina semua koperasi. Karena aspirasi dari bawah itu mengharapkan bahwa mereka masih memiliki paradigma lama mungkin kan. Tapi kita dalam acara kemarin hari Senin, dihadiri juga oleh Pak Ketum, Pak Bambang Haryadi, kita memiliki paradigma baru. Harus ada paradigma baru, breakthrough koperasi. Breakthrough koperasi. Oke. Kalau breakthrough berarti apa? Pertama, besok harus koperasikan BUMN. Ya, itu cocok. Kasih pendapat soal Itu agenda pertama. Jadi kalau sudah 10.300 triliun aset BUMN hari ini itu dimiliki oleh masyarakat melalui Badan Hukum Koperasi, Dekopin nggak perlu APBN Pak. Dekopin itu harusnya sokong guru ekonomi koperasi. Justru harus memberikan masukan kepada negara, bukan memberi masukan Pak, tapi apa? Menuntut. Karena apa? Pemerintah itu kita pilih untuk kita perintah. Bukan kita itu diperintah Pak. Pemerintah itu, government itu dari kata govern itu ngurus urusan saya rakyat. Di Undang-Undang Dasar 45 Pak, itu masih ditulis pasal 1 ayat 2. Bunyinya adalah kedaulatan atau kekuasaan negara ada di tangan rakyat. Dan BUMN itu adalah milik negara milik rakyat. Betul. Itu berarti apa? BUMN milik rakyat, bukan miliknya Erick Thohir. Jadi Pak Erick Thohir ini hanya mengurus perusahaan saya. Kalau dia menentang saya punya ide ini, berarti dia nggak benar. Harus diganti juga. Dan saya setuju. Kita kembali ke koperasi. Kalau tiap daerah punya koperasi udah matang, bisa ngurus daerah sendiri Pak. Rakyatnya jalan. Jadi nggak perlu
bantuan lagi. Betul. Jadi memang itu misi kita adalah bagaimana menjadikan koperasi ini semua mandiri untuk bisa berkembang, menjadikan koperasi ini besar. Ya itulah yang Pak Presiden titipkan kepada Dekopin supaya bagaimana membesarkan koperasi. Tentu dengan tadi ada masukan-masukan dari Mas Suroto ini bagus sekali. Itu jadi ide-ide kita sebagai pengurus Dekopin ke depan. Ini butuh ide-ide seperti Mas Suroto. Eksekusi. Ya, aksi harus. Kalau saya pribadi selalu apapun saya aksi dulu. Betul. Baru mikir belakangan. Ya, rebut dulu kekuasaan Dekopin. Itu dia. Itu dia. Berpikir maju. Bertindak dulu, berpikir belakangan. Jadi sudah kalau itu begitu. Ada yang tanya? Cukup ya? Cukup. Sebelum kita akhiri mungkin Kalau bisa, ini kan masyarakat sekarang terutama anak sekolah kita juga mungkin banyak yang nggak tahu tentang koperasi. Kalau bisa nih sih harapan aneh balikin lagi koperasi ke kurikulum anak SD. Masukkan lagi ke dalam sekolah lagi. Jadi kita contoh, SMP moral hilang. Sekarang hasilnya gimana? Tawuran di mana-mana, SMP tawuran. Kita punya institut loh, punya institut koperasi. Kopin ya? Iya. Oke. Dan itu kita concern juga ke situ. Artinya kita ingin pendidikan koperasi ini juga dinikmati oleh anak-anak muda. Regenerasi lah. Kita harus ada regenerasi. Tidak memakai pola pikir lama, tapi bagaimana institut ini kita kembangkan dan kita sesuaikan dengan kemajuan. Artinya nanti institut ini akan kita kaji. Oke. Nah ini butuh Mas Suroto ini. Untuk, ini pemikirannya luar biasa. Maksudnya angkat saya jadi rektor institut itu. Itu cocok kayaknya. Benar Mas? Cocok Bib, cocok kan Bib? Kalau jadi rektor. Daftar semua daftar ya kan. Jadi institut ini nanti akan punya basis pendidikan koperasi sesuai dengan apa? Koperasi ini ada koperasi produsen, konsumen, simpan pinjam, jasa, pemasaran. Jadi nanti prodinya itu disesuaikan dengan kebutuhan koperasi. Betul. Kan gitu. Sehingga apa? Nanti yang berkoperasi ini punya juga sumber daya manusia yang baik. Saya setuju tadi ini pertanyaan serius ya. Ya, jadi saya setuju dengan beliau ini tadi. Jadi betul Bev, bahwa problem mendasar itu adalah koperasi itu adalah problem paradigma. Cara pandang, cara melihat koperasi, cara membuat hukum koperasi yang benar itu anggota DPR, pemerintah itu banyak yang tidak tahu. Tadi harusnya hanya 3 pasal tapi ditambah-tambahin jadi 100 pasal kan gitu. Itu adalah problemnya paradigma, ketidaktahuan masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat itu karena apa? Tidak dipelajari, tidak masuk di kurikulum. Jadi bagaimana orang tidak tahu koperasi, dia mau berkoperasi. Jadi tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana orang mau menikah sama seorang laki-laki atau seorang perempuan kalau dia tidak tahu apa-apa tentang laki-laki dan perempuan itu. Nah, sebetulnya problem paling mendasar seperti beliau yang katakan tadi adalah problem di paradigma. Dan di Indonesia itu aneh sekali. Koperasi itu disebut di konstitusi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Pelajaran atau mata kuliah tentang demokrasi ekonomi sebagai sistem ekonomi yang kita anut itu tidak ada. Apalagi pelajaran tentang koperasi. Saya kuliah di Fakultas Ekonomi, Pak. 10 tahun S1 saya dulu. Itu saya tidak ada mata kuliah 1 cuil pun tentang koperasi. Nah, itu artinya apa? Memang by design kita itu memelihara kapitalis. Selama ini adalah apa? Ilmu koperasi sama ilmu demokrasi ekonomi itu memang sudah disingkirkan atau diaborsi dari pikiran anak-anak muda. Jadi sebelum masuk di pikiran anak muda pun sudah dibuang. Bahkan BUMN pun wajib PT ini kan berarti kan penyingkiran yang sistematik. Itu salah tugas Dekopin nanti. Jadi closing statement saya, Dekopin harus apa? Kooperasikan BUMN bermata. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita, memang kita harus merubah paradigma. Ya, paradigma ini adalah bagaimana mencapai kemandirian untuk koperasi. Ya. Tentu dengan kemandirian ini kita berharap bersama koperasi Indonesia maju. Jadi kita selalu tagline itu kita sampaikan bahwa bersama koperasi Indonesia maju. Nah, itu yang harus kita. Bagaimana caranya? Tadi seperti Mas Suroto bilang, kemandirian, jangan kita ketergantungan.
Mengembangkan diri tentu juga dengan sesuai dengan apa yang menjadi kegiatan masing-masing koperasi. Ada 5 tadi koperasi itu kan. Kita harus kembangkan. Pemerintah juga harus turut serta, ya bukan membinasakan, membina, kan gitu. Fungsi Kementerian Koperasi juga harus merubah paradigma juga. Kan gitu, paradigma juga harus dirubah di Kementerian Koperasi. Membina, dan kita semua harus bergandengan tangan. Jangan lupa SDM-nya juga. SDM paling penting. Tadi ini rektor kan, rektornya nanti, rektor kopi nanti ini. Tenang mas, nanti kita akan kaji semuanya. Saya butuh bantuan. Dan saya juga terima kasih nih. Trust sudah peduli juga dengan koperasi, dan tentunya ini akan menjadi titik tolak koperasi untuk rebound. Ya. Saya mau jadi rektornya kalau university kooperatifnya itu ada di Tamrin dan Sudirman. Baik, cocok. Kita hampir 50 menit, biasanya memang perlu lagi part kedua nanti. Kurang. Dan tentunya minta maaf kalau nama Bang Nurdin Halid sering disebut-sebut sepanjang 50 menit terakhir. Tapi kami juga bersedia mengundang Bang Nurdin kalau Babel mau bicara di sini, kumpul dengan kita, kumpul dengan Mas Roto, kumpul dengan Mas Rizky. Saya kira itu ya. Cukup. Terima kasih banyak Pak Senior. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Mantap. Menginspirasi gerakan koperasi. Kita jumpa lagi di Omong Podcast tayangan berikutnya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih. Masih Bim. Semua 50 menit semua ide buat yang berkoperasi sudah. Makanya udah. Daging semua udah.